Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk Pak Fidelis, selamat siang untuk Bapak Ibu Guru, Ya, Wakasek. Ya ini mungkin akan bergulir untuk hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini mengizinkan kita memberikan kesehatan kesempatan sehingga apa yang ini merupakan rangkaian dari usaha kita eh, terkait dengan tupoksi kita sebagai guru, sebagai pelayan pendidikan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak negeri. Kita menyebutnya anak negeri nih Pak untuk anak ya, oh ya, ya. Pak. Dan menurut informasi ini katanya baru pertama kali dilaksanakan bahkan di Fak-Fak sendiri. Jadi ini mungkin dipandang sebagai terobosan baru, walaupun sebetulnya kalau kita secara teori saat saya kuliah saya sangat ingat pada apa proses belajar mengajar atau kita katakan tahun ajaran baru seperti itu yang harus dilakukan adalah menyiapkan anak-anak dan kita sebagai guru itu wajib eh, mengetahui karakteristik awal dalam apa mm, dalam rangkaian persiapan itu. Jadi bukan hanya siswa yang harus siap tapi juga kita sebagai tenaga pengajar harus siap. Nah, ya, Bapak Ibu Guru, kita patut terima kasih kepada Pak Fidelis Waru. Beliau ini uh, sahabat diskusi ya. Jadi memang sudah lama. Tahun berapa ya Pak sebagai Di, narasumber? Jadi sebagai guru tentu saja kita sangat membutuhkan tambahan pengetahuan. Jadi ibaratnya kita kan ini dulu kuliahnya beda-beda perguruan tinggi, kemudian juga namanya pengetahuan harus terus-menerus diupdate seperti itu. Dan apalagi eh, saya ini udah puluhan tahun, jadi memang sangat ingin apa dimutakhirkan lah ya pengetahuannya karena anak-anak kita itu ada istilah yang profesor Pak profesor saya di izin ya tapi sudah almarhum beliau menjelaskan mengingatkan ya kepada kita semua jangan sampai kita sebagai guru itu cara ngajarnya tetap sama bahkan cara marah pun tetap sama sementara anak-anak kita apa setiap tahun mengalami perubahan. Nah, dalam konteks itu, eh, saya kebetulan adalah kepala sekolah baru Bapak di SMA Negeri 2 Fak-Fak, merasa sangat perlu, sangat membutuhkan gambaran, bukan gambaran umum dari kan biasanya kalau biodata anak-anak itu ya sangat ini ya sangat administratif gitu. Jadi nama panggilan, jenis kelamin, orang tuanya siapa, di mana, segala macam. Jadi masih sangat permukaan. Sementara setiap anak kita di kurikulum Merdeka mengenal eh, apa di diarahkan, direkomendasi untuk menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebetulnya itu tidak cukup, ya tidak cukup untuk kita jadikan dasar untuk lebih memahami anak. Nah, makanya eh, jadi ada dua tes yang dilakukan nih Pak Fidelis. Jadi tes psikologi dan juga tes calistung. Ini agak unik sebenarnya apa ada calistung ini karena memang berdasarkan informasi dan saya juga merasakan di SMA sebelumnya itu kami mendapati input anak-anak SMA. Jadi secara usia biologis itu memang SMA, tetapi sesungguhnya apa
pengetahuan ya, pengetahuan ini tuh Masya Allah gitu. Jadi mau Hmm. dibilang bodoh juga tidak, karena Hmm. saya membaca laporannya juga, bahkan matematika ditaruh apa dipilih sebagai uh, uh, mata pelajaran yang tidak disukai, ini juga membuat apa menjadi refleksi bahwa wah ada sesuatu nih yang harus diperbaiki. Nah, mungkin juga kalau kita ini ya data data khusus ya, data internal eh, anak-anak kami yang baru mendaftar, tapi kalau kita mencoba membaca atau menelaah data-data yang lebih lebih nasional lagi, bahkan internasional, hasil PISA, TIMSS, Hmm. Hmm. kemudian TKA, ternyata ketika saya bawa dalam diskusi-diskusi di apa grup-grup eh, yang sama begitu, yang concern terhadap pendidikan, ternyata bukan hal yang baru gitu. Jadi literasi, numerasi itu memprihatinkan dan eh, jujur apa ini mau mau minta tolong kemana? Mau minta pertanggungjawaban siapa? Karena ternyata eh, apa itu hasil tangan kita sendiri gitu, hasil tangan pelayanan Bapak Ibu guru. Nah, kalau kita di SMA berarti ini pengetahuan dasar. Oh, jangan-jangan Bapak Ibu guru di SD. Tapi kita juga kan itu rekan kita juga udah gitu. Nanti Bapak Ibu guru SD nyalahkan orang tua. Jadi nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan kemarin itu sangat luas Bapak Ibu ini apa harapannya. Walaupun eh, mungkin nanti akan ada penjelasan lebih dalam dari Pak Fidelis, eh, dan kita akan coba kembangkan dalam tanya jawab. Tetapi mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk lebih memahami anak-anak itu dulu. Dari situ nanti pemanfaatannya akan lebih luas lagi. Bahkan saya ketika membaca laporan yang kemarin, Pak, mungkin kita akan untuk semua ini, kelas 11 juga, kelas 12 juga, supaya lebih mantap lagi kami memahami anak-anak, dan saya sebagai kepala sekolah akan menjadikan itu sebagai dasar eh, pengambilan berbagai keputusan saya. Mungkin itu dulu ya, apa sepatah kata dari saya. Nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa aktif apa Oke. bertanya mungkin ya seperti itu, karena Bapak Ibu itu lebih lama membersamai anak-anak. Demikian dari saya. Setelah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Fidelis. Silakan Pak Fidelis. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Saya langsung aja memperkenalkan diri. Saya share screen sebentar, izin. Eh, Ya, sudah kelihatan ya layar saya. Nah, Bapak dan Ibu, saya Fidelis Warubu. Saya bekerja di Education Training and Consulting di Jakarta saat ini. Saya pernah mengajar di Fakultas Psikologi Tarumanegara cukup lama, hampir 20 tahun. Latar belakang pendidikan saya lulus sarjana filsafat dari Universitas Santo Thomas Medan tahun 90. Kemudian mendapat beasiswa belajar ilmu psikologi di Universitas Salesian Roma di Italia. Tetapi karena saya tidak ada latar belakang psikologi, maka harus wajib mengambil S1, Bachelor in Science of Education. Kemudian selesai S2 tahun 96. Sudah habis beasiswa saya karena sudah hampir 8 tahun. Nah, sesudah itu saya sebelum kembali mengambil, kalau di kita di Indonesia, psikologi itu walaupun sudah S2, kalau dia tidak mengambil profesi, tidak disebut psikolog, nggak boleh praktek. Nah, di Eropa juga dibagi dua macam. Jadi yang psikologi pendidikan itu wajib mengambil 1 tahun sertifikasi. Boleh pilih. Ada untuk usia dini atau remaja. Saya mengambil spesialis formator
untuk para formator karena nanti kepentingan di Indonesia. Jadi saya sebenarnya formator formator guru-guru BK, begitulah kira-kira. Nah, pulang ke Indonesia saya sempat mengajar di UPH 2 tahun, Bina Nusantara juga. Lalu saya diterima dosen tetap di Universitas Tarumanegara. Universitas Tarumanegara mengirim saya ke Oxford untuk mengambil sertifikasi Living Values Educational Program. Itu waktu itu mau dibuat budaya nilai untarian untuk untar. Karena ada binusian nilai-nilainya, ada pendidikan karakter. Nah, waktu itu saya mau memimpin proyek ini. Lalu eh, ada persyaratan tambahan lagi, setiap dosen di Fakultas Psikologi wajib mengambil satu sertifikasi profesional keahlian. Saya memilih MBTI, lalu saya ambil sertifikat di CBP California. Itu yang berhubungan dengan tes ini. Sertifikat yang lain yang tidak ada hubungannya saya tidak bacakan. Nah, sekarang kita membahas mengenai hasil psikotes anak-anak kita yang kelas 10, calon kelas 10 atau sudah kelas 10 sekarang. Yang mengisi psikotesnya itu ada 249 siswa dan data-datanya itu rata-rata IQ-nya itu rata-rata mulai dari yang tinggi yang paling rendah 105. Berarti sebenarnya ini IQ-nya tidak ada masalah. Nah, IQ ini sengaja saya ambil Cevit. Cevit itu dia tidak mengandaikan orang itu bisa berhitung atau enggak. Jadi benar-benar gambar. Jadi ini alat tes yang bebas bias budaya. Nah, jadi makanya saya ambil ini karena eh, kita mungkin di Papua seperti tadi dikatakan oleh ibu kepala sekolah, bisa jadi anak-anak kita itu agak kurang mungkin dasarnya di literasi. Dan ada juga general ability. General ability ya ada matematikanya sedikit, tetapi tanpa belajar matematika pun bisa menghitung ya, asalkan dia bisa menalar. Jadi boleh kita katakan IQ yang kita pakai di sini adalah IQ yang standar digunakan oleh Eropa juga, Raven yang pencetus atau penemu, bukan penemu lah, pencipta tes IQ dari Perancis, itu kami belajar itu. Jadi saya apa di sini ada gambar-gambar dan seterusnya. Nah, anak-anak saya juga memberikan tes kepribadian yang saya ambil profile MBTI di mana ada 16 tipe kepribadian. Anak-anak kita konsistensinya merata rata-rata 70%. Ada yang 100%, ada 80%, tetapi ada juga yang 65, 60, macam itu. Jadi rata-rata 70%. Berarti dari data ini boleh kita katakan cukup baik. Nah, kita melihat bagaimana menggunakan data ini, cara membaca hasilnya. Jadi data psikotes itu boleh kita katakan diambil kemampuan kognitif yang tadi itu, ini untuk melihat nanti bagaimana profil akademiknya. Khusus mengenai GAT ini, kalau IQ-nya 100, berarti anak itu bisa menalar sesama usianya, usianya misalnya 14 tahun, berarti bisa dia menalar untuk usia 14 tahun di seluruh dunia. Begitu kira-kira. Jadi itu GAT dan CEVIT itu. Nah, kalau misalnya dia bisa IQ-nya 110, berarti 1 tahun di atas usianya. Berarti kalau usianya 14 tahun, berarti bisa dia menalar itu 15 tahun. Berarti lebih cepat. Nah, kalau 120 berarti 2 tahun di atas usianya. Kalau 130 berarti 3 tahun di atas usianya. Berarti sebenarnya 120 sampai 131 itu bisa dibuat kelas unggulan supaya tidak mengganggu kelas reguler. Nah, karena kelas reguler itu biasanya kalau diulang-ulang yang sama oleh guru, itu yang pintar itu sudah bosan mereka. Jadi ribut akhirnya. Jadi ini juga bisa digunakan data ini nanti untuk pembentukan kelas apa unggulan kalau mau digunakan. Maaf, maaf, maaf. Mengapa dia langsung ke akhir? Sebentar, saya salah pencet ini. Ya. Nah, yang kedua, saya juga memberikan tadi kepribadian MBTI for teenagers. Dan ada tadi konsistensi pengisian dan apa. Lalu untuk MBTI ini dengan seluruh juga laporan ini ada laporan individual setiap anak.
Saya usahakan sesingkat mungkin tetapi lengkap. Kemudian saya berikan juga tes gaya belajar. Kita tahu gaya belajar itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Nanti saya jelaskan juga nanti di bagiannya. Lalu saya berikan juga tes minat bakat yang dipakai oleh para psikolog di seluruh negeri di Indonesia. Nah, jadi ada Riasek ini, ada juga tes anak-anak kita. Lalu saya tanyakan juga apa cita-citanya. Kebanyakan mau tentara sama polwan. Kebanyakan itu yang top. Rupanya mereka senang sekali itu rupanya. Saya juga tanya hobinya dan saya juga tanya berapa lama dia menggunakan waktu untuk main game. Lalu ada saya berikan rekomendasi peminatan di kelas 11, nanti arahnya. Tentu ini tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya alat, tetapi ada bisa di second opinion, ya kan? Nah, karena harus pelajarannya juga, raportnya juga selama nanti semester-semester ini. Nah, itu kira-kira. Nah, berarti prinsip kita menginterpretasi nanti hasil psikotes ini sebagai peta awal. Jadi jangan digunakan sebagai vonis tunggal. Nah, jadi harus dilihat. Nah, berarti keputusan kelas peminatan tetap perlu dikombinasikan dengan nilai raport sebelumnya, observasi guru lebih-lebih itu yang lebih valid, dan absensi dan wawancara guru BK. Jadi bagaimana nanti guru BK kita juga ikut berpartisipasi. Siswa dengan data ekstrim atau konsisten rendah sebaiknya diverifikasi secara individual. Jadi kalau 65 ke bawah, 65 itu berarti perlu tidak bisa digunakan persis yang kepribadiannya maksudnya. Jadi yang konsistensi itu yang kepribadian. Kalau IQ tidak ada konsistensi. Nah, berarti tujuannya keputusan pembinaan berbasis data. Berarti seperti dikatakan tadi oleh Ibu Kepala Sekolah, berarti kita sekarang mengajar sudah berbasis data. BK juga berbasis data karena ada daftar anak-anaknya yang memang butuh bantuan. Nah, ini ringkasan secara umum. Tadi IQ rata-rata 105, ada 67 siswa. Berarti ini bisa dua kelas ya. Di atas 110 ada siswa kira-kira di bawah di konsistensi 70, ada 99 siswa, dan dominan kelas Bapak Ibu itu adalah orang-orang ekstrovert. Berarti pasti ribu di kelas. Kalau tidak ada guru pasti banyak yang jalan-jalan di kelas. Nah, saya tidak tahu apalagi budaya juga ya kan? Karena ESTJ dan ESFJ itu dari bawaannya memang suka jalan-jalan. Tidak suka 5 menit, tidak ada game, tidak ada apa, langsung mengantuk. Jadi nanti Bapak dan Ibu perlu mendesain pembelajaran, harus ada banyak gerak. Nah, apa yang kita bisa baca dari temuan utama ini, data ini, berarti secara umum kapasitas kognitif anak-anak kita berada di wilayah cukup baik untuk belajar di SMA. Artinya pantas mereka masuk di SMA. Berarti profil siswa cenderung aktif, sosial, praktis, tidak suka teori, dan membutuhkan struktur belajar yang jelas. Dan ada juga nanti kita lihat ada banyak juga yang suka menunda-nunda. Jadi memang ada profilnya seperti itu. Ini bawaan. Jadi bukan dibuat-buat. Jadi ada dalam genetik. Bawaan itu seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Burung itu ada bawaannya. Kalau dia nanti mau bertelur, otomatis dia mampu mengambil daun-daun, ranting-ranting, dan kemudian dia buat menjadi Sarang, apa sakingnya, sarang. sarangnya. Itu tidak ada dipelajari, tetapi sudah ada di genetiknya, sudah ada di bawaannya. Jadi ekstrovert tadi itu bawaan, yang suka nunda-nunda itu juga bawaan. Jadi semakin dimarah, tidak semakin baik. Mungkin nanti harus kita pelajari strategi bagaimana. Nah, kita lihat potensi bidang numerikal, skolastik sebenarnya verbal juga menonjol untuk anak-anak kita. Tetapi agak heran sedikit mengapa mereka matematika tidak suka. Padahal sebenarnya secara numerik mereka tidak suka Potensial. menghafal malah. Nah, Oke. anak-anak kita tidak suka menghafal. Berarti ada pengalaman dengan Belajar. guru matematika ini mungkin terlalu banyak soal yang harus dikerjakan. Jadi akhirnya ini
menderita. Mungkin juga sering dimarah juga, sama seperti saya dulu. Itu kalau tidak tahu perkalian itu berdiri di depan kelas, lalu tangan dikasih begini, kemudian dipukul dengan penggaris kayu, ya kan? Sampai sakit sekali. Dan di Nias, saya orang Nias, itu makan itu tidak ada sendok. Jadi kalau kita makan itu sakit jari-jari itu, ya kan? Dan semakin saya membenci pelajaran itu juga, benci gurunya, benci pelajarannya. Ya, Aduh, nah saya guru ini. matematika nih Pak. Parah. Iya, 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 iya. Oh iya, iya. Tetapi ada kalau ketemu mereka guru matematika, Bu, yang apa senang, bersemangat mereka juga matematika. Saya di SMP, keluar dari SD, dari kampung, masuk ke SD, ke SMP Bunga Mawar Stoli, itu senang sekali saya matematika, Bu. Karena guru-gurunya memang, ya itu tadi, mereka tidak menekankan ada tugas, tapi diberi tugas, saya bisa kerjakan. Jadi saya merasa bisa. Nah, minat karir anak-anak kita banyak mengarah pada pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan profesi sosial seperti polisi, tentara, dan sebagainya. Jadi ini cita-cita anak-anak kita, Bapak Ibu. Polisi dan poluan itu paling banyak, 83 orang. Jadi TNI Brimob itu sudah 44 orang. Dokter 29 orang, guru 21 orang. Jadi ini Bapak dan Ibu berbahagia ini, ada penerus. Ini kalau di beberapa kota besar tidak ada guru, ya kan? Perawat dan bidan ada 7 orang, ada juga yang mau menjadi suster ada 7 orang. Ini jadi ini kira-kira cita-cita mereka. Ada juga yang tidak menulis. Nah, cita-citanya mau menjadi orang sukses. Nah, jadi tidak bisa masuk di eh, statistik kita ini. Nah, Bapak dan Ibu, skor IQ-nya rata-rata 9 normal 90 sampai 109 itu normal. Ada 176 orang. Di bawah 90 ada 6 orang. Nanti diperhatikan ini oleh Bapak dan Ibu guru, ya kan? Dan 110 sampai 119 ada 6 orang, 60 orang. Berarti cukup banyak. Ini 2 3 kelas unggulan bisa, dan 120 ke atas ada 7 orang. Jadi ada eh, berarti ini apa untuk sekolah? Berarti kelas unggulan layak dibangun, tetapi berbasis kombinasi IQ, bakat akademik, konsentrasi, dan eh, rekam jejak, raport-raportnya sebelumnya. Ya kan artinya jangan juga percaya 100% sama tes IQ. Harus divalidasi dengan raportnya. Nah, kelas reguler tetap perlu diferensiasi tugas dasar, standar, dan tantangan. Nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan data ini untuk pengelompokan kemampuan anak-anak kita. Tentu yang lemah perlu penguatan instruksi. Bapak dan Ibu mungkin perlu langkah-langkah Ya, sudah Pak. membimbing dan perlu ada hubungan pribadi dengan anak-anak itu. Karena kalau mereka disentuh dengan hatinya, lalu mereka nanti jungkir balik mau belajar itu. Nah, biasanya seperti ini. Kalau ada anak-anak yang misalnya dia tidak bisa fisika, lalu guru fisikanya mengatakan, itu minggu depan kita belajar ini. Saya ajari kamu ya. Lalu diajari sebentar, kemudian nanti anak itu diberikan ruang untuk menjelaskan sebentar di awal mengenai pelajaran itu. Anak itu sudah merasa, wah, saya ini juga hebat juga ya, bisa asisten guru ya kan? Nah, lalu gurunya menerangkan, kemudian apa yang terjadi? Anak itu kan karena sudah dia siap lebih dulunya, dia bisa jawab juga pertanyaan yang sulit pun, ya kan? Dilihat oleh teman-temannya, oh ternyata dia bisa. Muncul juga di bawah rekamannya, saya bisa. Ada jaringan Itulah tidak? membangun kepribadian sebenarnya. Jadi sering anak-anak itu semakin mereka tidak bisa, semakin mereka terbentuk mindset, saya pasti tidak bisa. Jadi makin malas. Karena tidak bisa. Sedangkan kalau dia berhasil, dia makin mau. Makanya anak-anak juara-juara satu itu biasanya Bapak dan Ibu tidak pernah kita susah-susah lagi. Karena mereka sudah terbentuk ke mindsetnya. Nah, anak-anak kita ini ada, kita bahas juga mengenai bakat akademik. Di verbal mereka 76. Numerikal itu saya heran sekali, itu banyak. Jadi sebenarnya banyak yang tidak suka hafalan, lebih suka logika. Ya kan? Nah, bakat skolastik 75, jadi orang yang juga bisa berpikir konsep-konsep 56, dan clerical, berarti clerical itu yang lebih tugas-tugas
rutin, berarti lebih suka yang pekerjaan administrasi atau macam itu. Ini cukup bagus. Berarti arah pembelajaran dari data ini, berarti kita perlu memperkuat kemampuan numerasi melalui latihan bertingkat dan problem solving kontekstual. Jadi perlu Bapak dan Ibu nanti merancang itu dalam pembelajaran matematika itu dia bertahap. Jadi pakai Vygotsky punya Teori, pandangan. teori. Iya, ya kuasai dulu yang di bawah ini. Karena kalau mereka tidak kuasai tambah-tambah, kurang, pasti tidak bisa mereka ke perkalian nanti dan pembagian. Nah, jadi memantapkan dulu betul-betul kurang tambah, baru sesudah itu nanti masuk ke perkalian dan pembagian. Jadi kelihatannya, karena anak-anak kita ini tidak suka menghafal, ini numerikal. Yang numerikal itu biasanya tidak suka hafalan. Suka mereka logika. Nah, gunakan visualisasi, peta konsep, grafik, dan proyek spasial untuk menyalurkan potensi relasi ruang. Karena cukup banyak juga. Yang relasi ruang ini ada 79 orang. Ya kan? Jadi cukup banyak juga. Sebentar saya hidupkan dulu bawah saya di mana dia. Oh ini, iya, ada 79 orang kan? Nah, Bapak dan Ibu bakat abstrak dan klerikal perlu dibantu melalui latihan konsep, ketelitian, dan review tugas. Jadi ada anak-anak itu kalau guru hanya mengatakan ini tugas, tahu-tahu tidak dia tulis tugas itu. Jadi Bapak dan Ibu perlu nanti mencari anak tertentu, coba baca lagi apa tugasnya besok. Nanti baru dia ke temannya, "Hah? Hah? Apa? Jadi dia tidak tulis. Jadi itu rupanya faktor bawaan Bapak Ibu. Memang hanya dia mengandalkan saja otaknya, dia pikir bisa direkam semua. Jadi Bapak dan Ibu, makanya nanti di ketelitian ini perlu. Itu Bapak dan Ibu perlu memeriksa buku catatan. Nah, karena ada yang tidak ada catatan Bapak Ibu. Datang ke sekolah. Iya, jadi itu nanti hanya dia dengar aja ya. Kekuatan mendengar yang tidak bisa, ya kan? Nah, skor belajar ini merata sebenarnya mereka ini. Visual, auditory, dan kinestetik. Jadi Bapak dan Ibu sudah kan tahu visual itu. Berarti kalau dia lihat bagaimana modelnya, bagaimana sistemnya, dia lihat betul-betul visual atau di apa namanya ini diperagakan betul-betul, disimulasikan, itu langsung masuk ke otaknya. Sedangkan auditori ini Bapak dan Ibu, ada anak-anak ini 34%, Bapak dan Ibu itu sering dia tutup mata kalau mendengar gurunya. Jadi seperti sombong orangnya, ya kan? Karena dia pusat kepada telinganya, auditorinya. Jadi dia tutup mata. Tetapi kalau kita tanya dia tahu. Jadi berarti guru perlu Dia buka gambar. menjelaskan, Bapak dan Ibu guru perlu nanti sistematika penjelasannya agak bagus. Jangan kemana-mana karena dia kan tutup matanya. Jadi dia mengikuti pembelajarannya. Nah, sedangkan kinestetik itu merata 33% juga rata-ratanya. Jadi Bapak dan Ibu, mereka ini juga eh, suka bergerak. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau sudah 10-15 menit buat gerakan atau diskusi mereka atau macam itu. Berarti dari sini kita menyimpulkan, berarti data ini mengatakan tidak cukup hanya ceramah atau hanya tugas tertulis. Tetapi pembelajaran terbaik menggabungkan visual, berarti eh, kita simulasikan, lalu kinestetik juga auditori, diskusi, lalu praktek, simulasi, dan refleksi. Dengan demikian, guru perlu memberi instruksi jelas, contoh yang konkret, dan kesempatan praktek. Jadi formulanya setiap mengajar ada visualisasinya, ada penjelasan konsepnya, mereka bisa bicara, latihan dulu, ya kan? Ada umpan balik dan seterusnya, baru mereka menulis apa yang dipelajari hari ini, refleksinya. Jadi itu kira-kira dari gaya belajar. Dari MBTI Bapak Ibu, ini yang tadi itu orang-orang ekstrovert banyak sekali. Bapak dan Ibu ini ada 29 yang ESTJ. ESTJ ini yang suka jalan-jalan di kelas Bapak Ibu. Suka. Kalau tidak ada guru di kelas, keluar dia dari bangkunya dan kemudian dia kunjungi teman-temannya. Dia buat kunjungan rumah, ya kan? Ini tidak bisa kalau tidak bergerak. Sama dengan SFJ. Berarti ini 28 orang. ENTJ sama juga. ENFJ, ESTP, apalagi ini.
ini guru menerangkan pun ini juga sibuk juga dia terangkan apa yang diterangkan guru itu. Sehingga dia sendiri tidak tahu nanti apanya. Karena kalau guru mengatakan besok anak-anak bawa tugas ini ya. Lalu dia bilang, itu yang dikatakan oleh Bapak Guru itu, saya sudah pernah lihat waktu saya ke Denpasar. Oh iya, saya juga lihat. Ada dijual itu kok di kota ini kan. Ah, akhirnya mereka tidak tahu kapan tugas itu dikumpulkan. Ya kan? Nah, itu anak-anak ini, ESTP ini. Ada cukup banyak. ISTJ ini cukup bertanggung jawab, diberi tugas pasti selesai. INTJ juga sama, apalagi ISFJ. Jadi ada kira-kira ya 30% lah yang bisa diandalkan. Yang lainnya itu penampilan oke, bisa isi di luar tanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu menghadapi anak-anak yang seperti itu. Jadi anak-anak ekstrovert itu Bapak Ibu kalau dilarang atau dimarah itu pasti menjawab. Pasti menjawab. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada kesalahan, jangan langsung marah. Karena pasti nanti dijawabnya. Jadi akhirnya kita menjadi bermasalah dengan mereka ya kan. Perang mulut dengan mereka jadinya ya kan. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu komposisi kelas 10 sekarang ini banyak ekstrovert. Jadi kalau dimarah, Bapak dan Ibu diam aja dulu, lalu keluarkan dia dari apa, apa tadi kesalahanmu. Kamu tahu salah, jadi harus pendekatan lebih personal supaya jangan dia melawan. Karena malu kita kalau dia lawan kita di depan umum kan. Ah, karena kan, kamu selalu terlambat saja. Dia bilang, guru-guru juga terlambat. Jadi akhirnya kita kita menjadi yang dia katakan itu kan benar. Ya kan, dan misalnya. Nah, berarti siswa relatif membutuhkan kelas yang hidup, terarah, kompetitif secara sehat, tetapi tetap diberi ruang bagi orang-orang yang introvert ini juga butuh refleksi. Kalau Bapak dan Ibu nanti orang introvert ini nanti mau ditampilkan maju ke depan, itu perlu dipersiapkan dulu sebelumnya. Tidak boleh langsung ditunjuk, lalu kerjakan soalnya di papan tulis. Itu gemetar dia. Kalau yang apa itu yang apalagi STJ ini tidak tahu pun maju aja ke depan dia, ya kan? Aku semangat. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat ini Riasek, dari Riasek anak-anak kita itu yang realistik ini berarti bekerja, mereka itu senang pekerjaan-pekerjaan yang menyukai pekerjaan fisik, praktis. Investigatif ini berarti ini lebih ke peneliti, analitis. Artistik ini lebih ke seni. Sosial ini, itu tadi yang suka layanan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya banyak juga pengusaha juga sebenarnya ini berbakat, berjiwa memimpin kompetitif, persuasif, enterprising ini, dan yang konvensional ini pekerjaan-pekerjaan yang rutin, kantoran atau macam itu, keteraturan data administratif macam itu. Jadi kita butuhkan juga. Nah, nanti mereka ke MBA. Baik, Bapak dan Ibu, dari data itu kita bisa melihat kira-kira apa yang bisa area layanan BK lebih-lebih, berarti di BK nanti perlu bangun layanan karir untuk bidang sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik. Jadi kelihatannya itu yang lebih banyak di apa mereka, di gagasan mereka. Tentu tetap perkenalkan bidang sains, teknologi juga. Mungkin nanti ada beberapa anak-anak kita itu yang juga dilatih coding ya kan, atau membuat website sekolah atau macam itu, sehingga sekolah kita lebih eh, kompetitif. Bisnis juga karena tadi ada enterprising. Nah, jadi diambil dari anak-anak ini bisa mereka mendesain juga bisnis tentang membuat kue, jualan di sekolah dan sebagainya. Dan kreatif karena ada artistik ya kan, tidak perlu terlalu sempit, boleh lokal dan sebagainya. Berarti ini dalam konseling karir individual bagi siswa nanti dan juga ekstrakurikuler itu perlu diperhatikan bahwa ternyata ada anak-anak yang punya bakat yang tertentu. Baik, Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Ini peminatan di kelas 11. Ini masih jauh tetapi dari hasil tes bisa kita melihat. Ini kebanyakan peminatan mereka dari kepribadiannya. Antropologi 202, sosiologi 202 juga. Ini banyak cukup.
matematika, berarti ini ada banyak pengikut ibu kepala sekolah ini. 196, ya kan? Nah, Tapi ini katanya nggak suka itu gimana ya Pak? Nggak eh, kontradiksi dia, Pak? dia di pengalamannya sebelumnya kelihatannya Oh sih. gitu. Oh Ya karena syukurlah berarti. karena dia pengalaman sebelumnya mungkin susah. Ada Nah, nanti ini kalau ya. sudah disentuh dengan pengalaman baru, dia bilang ternyata karena banyak mereka numerik kan, Bu. Iya, Nah, iya. iya, jadi tidak suka itu gara-gara pengalaman sebelumnya, Bu. Oke. Pasti ada hubungan dengan apa? Trauma-traumanya lah dengan. Saya sendiri punya trauma dengan guru SD, Bu, di matematika itu sakit tangannya itu, ya kan? Nah, tetapi di SMP saya suka. Kimia cukup lumayan banyak, fisika cukup banyak juga, informatika 140 dan ekonomi. Jadi ada cukup banyak juga. Nah, ini ada apanya? Ini menurut pengalaman sebelumnya. Karena kita tanya apa menurutmu pelajaran yang favorit, pelajaran yang sulit, ya kan? Nah, ternyata pelajaran yang dari pengalaman sebelumnya, matematika, MTK, bahasa Inggris. MTK ini juga sebenarnya mungkin matematika juga sebenarnya itu. Hanya karena dia singkat jadi kita ambil apa itu bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris itu agak ke apa mereka juga mungkin terlalu grammar ya kan. Hmm. IPA, informatika dan IPS ada juga. Yang mereka suka bahasa Indonesia IPS, IPA, PJOK, PKN, agama. Nah, ini oh ya suka juga agama banyak mereka. Nah, catatan matematika perlu menjadi fokus penguatan karena banyak muncul sebagai pelajaran yang sulit. Berarti nanti guru-guru matematika kita nanti harus memberi mereka pengalaman positif mengenai matematika. Itu ada suku Indian itu di Amerika, Indian dalamnya. Itu kalau anak-anak itu TK supaya jangan menangis, itu setiap anak TK yang masuk dia dia apa dioleskan madu di mulutnya. Jadi pengalamannya sudah manis ya kan. Lalu mau pulang lagi dioleskan lagi madu. Besok minta mau sekolah lagi karena sudah dia rasakan manisnya. Jadi nanti begitu mereka ketemu matematika, sudah langsung mereka senang. Nah, karena Dioles madu gitu Pak sebelum belajar bukan matematika. bukan madunya, Bu, diberi pengalaman positif, Bu. Ini Siap, kalau anak TK siap. kan sering menangis, Bu. Nah, Iya, jadi iya. jadi itu pintar itu apa kebijakan lokal. Bukan Iya, lokal ya begitu. Pak. Iya, Bu. Di India. Nah, ini ada, oh, ini sekarang supaya Bapak dan Ibu tahu, anak-anak kita ini sudah masuk dengan kebiasaan game. Nah, kebiasaan game mereka itu ada yang Free Fire, main itu dia. Tidak main game atau tidak jelas ada 33 orang. Ada mobile, lalu football, lalu Roblox, dan ada yang tidak menjawab 5 orang. Nah, ini ada sedikit risiko karena saya tanya juga berapa lama main game. Ada juga jamnya, ya kan? Di laporan individu juga ditulis. Durasi game mereka ini tinggi, dapat mengganggu konsentrasi, ritme tidur, dan disiplin tugas. Jadi kalau dia main game malam sampai pagi, ya pasti mengantuk lah, Bapak Ibu, di sekolah. Jadi ini nanti, jadi kita bilang, mengapa kamu terlambat? Ya terlambat bangun. Tetapi sebenarnya yang harus diperbaiki gamenya sebenarnya, supaya dia tidur sebelumnya, ya kan? Jawaban siswa masih beragam, data ekstrim perlu diverifikasi, bukan langsung dihukum. Ada yang ekstrim, mungkin dia tidak tahu juga. Cum, Ada yang sampai 20 jam, ya cum. berarti kapan dia tidur ya kan? Nah, ya kelihatannya ekstrim, mungkin dia pikir dalam 1 minggu mungkin. Padahal ditulis di situ per hari. Nah, pendekatan terbaik literasi digital, berarti kita banyak apa manfaat kalau perlu juga mereka main game, tetapi bagaimana cara mengolahnya ya kan? Jadi ada kontrak belajar, monitoring wali kelas, dan komunikasi dengan orang tua. Berarti ini kira-kira mengenai game itu berarti arahnya gadget sehat belajar terarah. Jadi bukan kita larang sekali juga, tetapi kita atur. Dan orang tua juga maunya ikut bertanggung jawab juga, supaya ikut membantu kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita melihat apa data kita ini untuk kurikulum. Kira-kira bidang kurikulum berarti gunakan data untuk menempatkan peminatan kelas 11. Jadi mulai dari sekarang sudah bisa diolah, ya kan data-datanya.
nanti diverifikasi waktu mereka semester pertama, semester kedua. Nah, jadi sudah mulai ada pengolahan. Siapkan kelas unggulan berbasis kriteria majemuk, bisa dilihat, dan perkuat numerasi, literasi, dan problem solving. Nah, itu tadi pengalaman-pengalaman yang tadi. Apa untuk wali kelas? Petakan siswa prioritas pendampingan. Nanti akan datanya nanti bisa dibagi nanti kan, karena ada data perorangan juga. Lalu konseling karir individual untuk pilihan yang belum selaras, dan pantau konsistensi motivasi dan screen time. Berarti buat kontrak juga bagaimana dia mengatur gadgetnya di rumah waktu bermainnya. Jadi intinya ialah kerjakan dulu tugas, baru main game untuk hiburan sebentar. Bukan main game dulu baru mengerjakan tugas. Karena kalau begitu berarti dia sudah capek main game. Dan perubahan dari gembira sekali, tiba-tiba tugas, itu kan tidak ada motivasi jadinya. Jadi motivasinya menjadi rendah karena kalau kita selesai menonton film aja, lalu terus mengerjakan PR, kita sendiri aja juga tidak siap, perlu transisi dulu. Ya kan? Jadi ini perlu dijelaskan. Guru mata pelajaran berarti gunakan pembelajaran multimodal, berarti baik untuk visual, baik untuk kinestetik maupun untuk juga auditori. Berikan instruksi bertahap, contoh konkret, berarti mungkin metodenya Vygotsky yang GPD perlu, ya kan? Zona Proximal Development. Lalu bahwa anak-anak itu kalau sudah menguasai yang bawah, itu bisa dilatih dia untuk satu tingkat di atasnya oleh mentor, ya kan? Nah, bedakan tugas remedial, reguler, dan pengayaan. Jadi artinya maksudnya remedial yang memang betul-betul anak-anak yang tadi sudah kita lihat membutuhkan. Nah, bagus yang dibuat oleh eh, sebentar negara maju itu mereka membuat anak itu kalau dia sudah tahu pasti remedial itu sebelum pelajaran itu sudah disiapkan dulu anak itu sehingga waktu nanti mengajar gurunya anak itu sudah lebih bisa ikut. Nah, karena kalau dari awal dia tidak bisa ikut dia tidak memperhatikan lagi. Nah, maka remedial ini bukan dilakukan sesudah hasilnya jelek baru kita remedial, tetapi bisa juga sebelum remedial kita antisipasi, kita buat eh, pra pengayaan. Baik, Bapak dan Ibu, ini kira-kira arah untuk psikotes kita apa bisa digunakan untuk apa saja, ya kan data-datanya. Saya juga kasih data Excel sehingga Bapak dan Ibu bisa masih misalnya mengumpulkan siapa yang IQ-nya tinggi kan bisa disortir. Jadi sudah jadi semua data mentah sudah juga saya kasih supaya Bapak dan Ibu bisa terbantu. Nah, yang pertama apa yang harus dilakukan selama 1 tahun ini? Yang pertama dulu Bapak dan Ibu, nanti mengajar mereka ini sudah ada data-datanya, perlu kita verifikasi, ya kan? Khususnya yang anak-anak ekstrim, yang tadi IQ-nya rendah sekali, ya kan? IQ-nya tinggi macam itu. Sesudah itu buat pemetaan kelompok, kalau memang mau membuat eh, kelas-kelas unggulan atau macam itu, reguler pendampingan dan peminatan, ya kan? Jadi ini yang ketiga intervensi program belajar. Berarti ini apa? Untuk anak tertentu yang mengalami kesulitan, kita baca psikotesnya. Oh ya, ternyata kemampuan IQ-nya memang lemah. Berarti harus diulang beberapa kali, ya kan? Jadi mungkin perlu tutor sebaya. Jadi nanti apa nih? Untuk guru BK berarti sudah langsung bisa dipetakan anak-anak kita itu karirnya dilihat ya kan. Dan kalau dia mau karir ini berarti bidang studi ini perlu dia perkuat. Sudah bisa diarahkan maksudnya, ya kan? Literasi digital berkaitan dengan screen time atau penggunaan gadget dan pengayaan. Lalu kita semua guru-guru memonitor. Jadi nanti dibagi bukan hanya tugas wali kelas. Jadi di kelas ini siapa yang memonitor siapa anak-anak ini. Jadi perlu ada pemberdayaan guru-guru kita juga membantu semua wali kelas. Yang tidak menjadi wali kelas pun diberi tugas misalnya memonitor 10 orang. Ya kan? Untuk belajar. Untuk progres counselingnya. Tidak diserahkan hanya melulu kepada wali kelas atau guru BK. Berarti target kita sekolah sekarang ini sudah memiliki potensi eh, peta potensi siswa yang dipakai untuk peminatan, pembelajaran diferensiatif,
konseling karir, dan pembinaan karakter. Jadi ini kira-kira yang dibuat oleh psikotes kita ini. Nah, ada beberapa catatan kritis Bapak Ibu. Data psikotes menunjukkan bahwa siswa SMA Negeri 2 Fakfak memiliki potensi akademik dan sosial yang dapat dikembangkan secara lebih terarah. Itu temuannya sekarang. Arah terbesar bagi sekolah bukan hanya mengetahui hasil tes, tetapi mengubah data-data tadi menjadi program pembelajaran, peminatan, konseling, dan pembinaan siswa supaya lebih tepat sasaran. Dan menurut saya itulah pembaharuan atau langkah baru nanti kita ambil di tahun ajaran baru ini. Nah, sudah dimulai oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru juga sudah tahu arahnya mengapa dibuat itu, ya kan? Jadi psikotes tidak hanya tinggal di selembar kertas dibagi lalu selesai. Nah, jadi kita gunakan datanya untuk kita gunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Kita diskusi sekarang. Ya, file presentasi ini kalau Bapak dan Ibu mau juga, eh, atau sudah saya kirim ya Ibu Ya, ya? sudah dikirim, Oh Pak. ya, ya, sudah saya kirim ya. Tadi. Baik. Boleh ya, gitu. Baik, kita beri aplaus dulu Bapak Ibu Ya, untuk Pak terima kasih, Fidelis, terima kasih. Masya Allah. Nah, iya, rasanya geli juga ya Pak ya tadi Iya, apa yang tentang gambaran anak ekstrovert. Karena iya, eh, memang kita cenderung kalau kita memberitahu, habis itu nanti kita dijawab terus langsung kalau bahasa Fafaknya itu meter. Meter itu langsung iya betul. apa kita punya emosi naik. Iya naik Bu, iya pasti dijawab Bu, ya, pasti Ya, dijawab. iya. Jadi itu lebih hampir 75%. Masya Allah, ya Allah. Jadi Bapak dan Ibu pokoknya kalau marah harus sabar-sabar, tidak boleh tinggi nadanya. Iya. Nah, Baik, Bapak Ibu, sebelum apa? Sebelum saya nih, silakan, iya, silakan raise hand langsung mungkin ya. iya, Raise iya, hand, siapa yang mau, terutama mungkin guru BK atau iya. ini kita, apa kita ini kan itu anak baru, jadi Iya. sebetulnya kita tidak Belum kita punya. tahu mereka Ya, betul-betul Bu ya, betul masih ya. semua. Sama-sama nggak tahu, jadi Iya. sungguh apa informasi yang sangat berarti bagi kami, terutama Hmm. supaya tidak salah dalam melangkah menilai gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Eh, gimana nih? Resen aja. Ya, itu Ibu Waode. Ya, silakan Oh Bu iya, Siti ya. silakan Silakan Bu, Bu Siti. Bu Tadi Nur. dia sempat saya Oh, lihat tangannya oh, tuh. oh tepuk Ya, silakan. tangan. Ya, silakan. Baik. Nggak ada Silakan yang Ibu. resen, nggak mau bertanya. Ada tadi Ibu Siti sudah resen tadi Bu. Oh Hanya silakan, dia kasih silakan. begini. Silakan Ibu Siti ya. Iya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Salam kenal Bapak, saya eh, merupakan guru BK di SMA Negeri 2. Bisa dengar suara saya, Ibu? Dengar bisa. Sangat Bisa jelas Bu. Ibu. Sangat jelas. Sangat jelas. Eh, Iya. yang tadi Bapak paparkan sangat luar biasa. Ini sangat berguna bagi saya sebagai guru BK. Dalam hal ini yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, kira-kira bagaimana jika nanti hasil dari psikotes yang kita memang di sini bertujuan untuk mencari minat bakat siswa Ya. kita, jika nanti ke depannya jika ada seperti temuan, jika saya selaku guru BK menemukan ada indikasi di mana ada gangguan belajar, Ya. seperti salah satunya disleksia atau Hmm. masalah psikologis emosional Iya, iya, iya. lainnya pada siswa, Hmm. kira-kira Hmm. menurut Bapak langkah-langkah apa yang saya harus lakukan sebagai guru BK jika menghadapi temuan itu ke depannya, Bapak? Terima Iya. kasih, Bapak. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi nanti kan sudah ada data awal. Lalu nanti pasti ada temuan-temuan Ibu. Ada gangguan emosi, cepat marah, ya kan? Ada gangguan disleksia itu tadi. Saya termasuk yang disleksia juga, Ibu. Ada gangguan, jadi saya sering menukar-nukar nama orang. Iya, dan lupa. Ah, Tiba-tiba pikiran saya hilang tiba-tiba. Nah, itu nanti Ibu lihat, itu untuk anak-anak tertentu, itu bagaimana mengatasi hambatan-hambatannya itu. Jadi kalau misalnya yang gangguan emosi, itu pasti
akarnya kan di rumah. Mungkin di rumah marah-marah terus kan. Jadi tidak pernah mereka belajar bahasa yang normal, bahasa Indonesia yang baik ya kan. Iya, selalu yang pokoknya apa emosi tinggi. Nah, yang seperti itu dari semua prinsip konseling yang paling berhasil adalah ibu pertama-tama dulu memahami dia bahwa dia mempunyai masalah itu. Sehingga dia kalau kita bisa difahami, maka lebih bisa kita menerima diri kita, Ibu. Nah, itulah kawan. Sesudah itu baru kita bilang sekarang kita mau mencari bersama bagaimana solusinya. Nah, kalau kamu lagi marah sekali sama temanmu, bagaimana? Apa harus pakai tangan atau bagaimana apa yang harus kamu lakukan? Ya kan? Nah, kita dengarkan dulu dia. Nah, lalu nanti sesudah itu mungkin kita kasih tips. Jadi selalu prinsipnya itu mereka merasa diterima dulu, acceptance, baru dia nanti bisa berpikir bagaimana cara mengatasi kelemahannya itu karena yang harus dia yang harus melakukan kan dia Bu. Jadi sebenarnya harus muncul dari dia. Jadi gangguan apapun tidak perlu kita mencari solusinya dari luar dulu. Oh bagaimana ini tidak perlu. Anaknya sendiri bisa berpikir untuk mencari solusinya sebenarnya bagaimana. Nah, sudah itu kita bilang, itu kira-kira kalau begini bagaimana? Nah, kalau kamu main gamenya dikurangi menjadi seperti ini, kira-kira bagaimana ya? Ah, dia bilang, iya ibu bisa. Ah, bagaimana kamu bisa melakukannya? Jadi betul-betul di pertemuan ibu dengan anak itu nanti ada kontrak apa yang harus dilakukan anak, jelas tahap-tahapnya. Jadi dia bisa tulis kan Bu. Nah, kita tulis ya supaya jangan lupa. Ah, bukan tulis supaya nanti kalau dilanggar lalu dihukum. Nah, supaya kita jangan lupa, ya kan? Ah, besok lagi ibu senyum lagi dia datang bagaimana? Oh, saya sudah lakukan Bu. Ah, bagus, ya kan? Itu yang membuat apapun masalahnya pasti dia sudah ada jawaban dalam dirinya sebenarnya. Jadi itu prinsip BK yang yang lebih menyembuhkan Bu. Ah, pasti banyak anak-anak kita ini luka-lukanya banyak, ya kan? Di rumah ya terutama kan kan kekerasan di rumah juga ada ya kan kekerasan verbal kata-kata dan kadang-kadang itu sudah menjadi mindsetnya. Nah ketika mereka ketemu dengan orang seperti ini itu seperti mereka diperbaharui diakui sebagai manusia itu loh Bu. Nah makanya acceptance itu yang lebih penting. Nah nanti solusinya itu ada di dalam Bu, tinggal kita apa yang kamu pikirkan bagaimana solusinya kira-kira. Iya mungkin ya. Saya buat begini-begini. Nanti dia bilang, Bu, kalau saya tidur lebih awal, pasti saya bisa bangun pagi. Oh ya, ya udah. Mengapa kamu tidak buat itu ya kan? Oh iya, karena saya selalu main game. Atau nonton sinetron. Nah, macam itu ya kan? Ah, ah. Atau nonton bola. Ah, macam itu. Macam-macam kan ada tadi banyak yang pemain bola tadi tuh, Bu, nonton bola. Ah, lalu ada game-game mereka itu tadi. Jadi ibu sudah tahu sekarang bahwa ternyata anak-anak kita ya kekurangan jam tidurnya yang mengantuk di sekolah. Mungkin itu sebagian besar masalah juga karena malas tidak mau mengerjakan tugas, ya kan? Dan kalau mengantuk-mengantuk, guru menerangkan sebaik apapun ya tidak masuk juga, ya kan? Iya, begitu kira-kira ibu. Baik, terima Ya, kasih. terima kasih Bapak. Sama-sama, sama-sama. Ya, ambil lagi. Baik, Bapak Ibu ada lagi? Iya, mungkin yang terbaik apa ya, mengkonfirmasi apa apa saja yang pernah kita lakukan ya, karena kan sebetulnya eh, baik yang sudah lama mengajar ataupun yang baru itu yang apa kan ada respon, ada reaksi ya Pak, gitu. Betul, Bu. Ya, Nah, SR itu betul. seperti Stimulus itu. respon itu Ya. teori basic sekali itu, Bu, betul. Terus satu lagi tuh ada keinginan, ada kebutuhan. Nah, mungkin Iya. sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, yang saya sempat dapat cerita dari Ibu Umi, Pak, Ibu Umi Tira, Iya, 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 Ibu. anak anak Ibu Umi itu sudah lulus dia, tapi beliau bercerita
beliau bercerita terkait dengan ya apa ya waktu anaknya ikut tes Ya, itu bingung ya, antara apa secara tes psikologi seperti ini tapi keinginannya seperti ini. Nah, iya, yang iya, jadi saya teringat dengan data ini karena eh, iya, apa cita-cita yang ditanyakan itu adalah keinginan. Nah, keinginan. ini Iya, kita bagaimana kita melihat apa antara keinginan tapi kemudian potensinya ini gimana Pak? betul, betul, betul. Apa kita Ya, karena yang baik. kita belum masuk pada person ini, individu Ya, belum membahas. ya, Nah, bagaimana betul, menemukannya dan bagaimana solusinya? Itu dulu Pak. Terima kasih. betul. Ya, jadi anak itu mempunyai keinginan itu belum tentu juga didukung oleh potensi yang ada dalam dirinya. Jadi hanya keinginan tok, ya kan? Maka di dalam proses penemuan sebenarnya supaya benar keinginan klop dengan bakatnya, maka proses itu biasanya dilakukan dengan mendaftarkan semua dulu kekuatannya. Nah, yang dia sudah sadar, yang juga mungkin orang tuanya ketahui apa saja, didaftarkan kekuatannya. Nah, itu bagus sekali kalau dibuat itu oleh guru BK sesudah juga mereka membaca misalnya hasil psikotesnya sendiri, lalu mereka lihat apa sih kekuatannya. Mungkin di dalam itu, betul ini kekuatan saya. Nah, sesudah dia tahu itu, juga perlu diidentifikasi apa kelemahannya. Nah, sesudah dia tahu ini. Nah, sekarang sudah ada dua ini. Dia sangat berminat menjadi dokter. Ini bercita-cita jadi dokter. Tetapi di situ ada kelemahannya, suka menunda-nunda, tidak suka biologi, ya kan? Ya, dan seterusnya Iya. ini kan. Nah, berarti di situ tadi bisa ditemukan benar-benar secara real. Nah, kalau kamu suka atau nilai biologinya jelek, nilai kimianya juga jelek, ya kan? Nah, jadi kalau kamu bercita-cita jadi dokter, kelihatannya kekuatanmu tidak Ya, suka yang monoton, ya kan? Ini apamu ada mendukung sedikit, tetapi kelemahanmu banyak menjadi hambatan. Nah, jadi sebenarnya lahir yang sebenarnya otentik, pilihan otentik jadinya, yang benar-benar karena dia sudah mengapa. Jadi psikotest hanya membantu. Ini loh mungkin kekuatanmu, ini loh mungkin kelemahanmu. Tetapi perlu lagi dilengkapi oleh orang tuanya, ya kan? Ini kekuatannya yang mereka observasi. Karena psikolog terbaik itu sebenarnya orang tua. Dia iya, tahu persis anaknya itu. Hanya psikolog itu mensistematisasikan iya, berdasarkan juga itu jawaban anak. Kalau di bawah 70%, berarti ada 30% sebenarnya deskripsi psikologi salah atau tidak tepat. Nah, tapi yang 70% itu kita ambil. Yang sesuai, kita buat daftarnya. Yang tidak sesuai, ya kita biarkan aja. Berarti, nah, jadi ini menurut saya itu cara menggunakan tes psikologi yang bijaksana. Nah, jadi kita gunakan sebagai cermin. Oh ini ya, ini kekuatan saya, ini. Ini kelemahan saya, ini benar ini. Yang tidak benar, enggak usah. Dihilangkan aja, enggak usah dibuat daftar. Nah, ditambah oleh papa mamanya. Nah, mungkin guru-guru juga yang berapa dengan anak ini mengenal ditambah. Nah, itu yang paling bagus. Makanya kalau masuk ke universitas luar negeri, itu tidak ada tes. Yang dites adalah anak itu harus menulis esai mengapa dia memilih program studi itu, dan di dalam itu harus dia sebutkan apa kekuatannya, dan dia mau apa nanti, dan dia harus menyadari apa kelemahannya, dan bagaimana langkah-langkah dia sudah buat untuk mengatasi supaya jangan dia gagal nanti di jurusan. Hanya itu saja. Begitu dibaca itu oleh apa? Lolos. Jadi tidak ada tes yang lain-lain, tes IQ, akademik, tidak ada di luar negeri. Ya, jadi kalau jelas kita lalu kita bilang kekuatan saya mendukung itu. Nah, menurut saya mudah-mudahan itu arah pendidikan kita di masa depan. Jadi artinya anak-anak itu memilih ke jurusan tertentu itu karena memang dia sudah sadar kekuatannya
dan disesuaikan tadi dengan minatnya itu tadi, Bu. Dan di dalam proses memilih itu sudah digugurkan ya, yang hanya cita-cita itu tadi, yang hanya keinginan ya kan, tidak didukung oleh kekuatan dan kelemahannya. Begitu kira-kira Ibu. Ya karena memang betul anak-anak itu mau ini ya kan, tetapi hanya keinginan tok, tidak didukung oleh data-data, termasuk raportnya juga nanti kan dinilai. Nah, seperti itu kira-kira jawaban saya, Ibu. Baik, berarti memang harus ada telah lagi ya, Bapak Benar, untuk bisa benar. Iya, mengkomparasi. iya. Terus Dan Bapak Ibu ada kelihatannya, lagi? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya nanya lagi? Jadi sebelumnya memang sudah saya daftar ini, kira-kira saya mau tanya ini. iya, 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 Kalau nggak ada, yang kedua Bapak, tadi ada iya, rekomendasi untuk apa membuat kelas unggulan, reguler, iya, dan iya, kemudian apa ada yang perlu didampingi ya, karena membutuhkan iya, apa yang dari nilai yang lower itu. iya. Pertanyaan saya ini juga di sekolah saya sebelumnya itu ini juga menjadi diskusi. Jadi Hmm. ada pemikiran ketika ada kelas unggulan ini apa ada dampak negatif terhadap Psikologis ada juga ya. negatifnya. Jadi apa ya, yang kelas yang di luar itu tuh nanti takutnya muncul perasaan-perasaan insecure, tidak apa, oh gini-gini atau di kelas yang unggulan ada sombong apa segala macam. Nah ini kira-kira gimana Pak? Apa ini apa tidak kontraproduktif nih Pak ketika kita membuat kelas? Kalau mau menghindari kelas unggulan, sebutannya Ibu, berarti pembagian kelas itu supaya guru bisa menyesuaikan cara mengajarnya, itu dicampur, tetapi tidak dijomplang sampai yang paling apa itu sekali. Jadi dikasih mungkin beberapa orang yang di bawah itu yang nanti memang sudah diantisipasi oleh guru, nanti anak ini menjadi mentor. Oke. Ya, bisa juga begitu. Jadi artinya merata Sebar ya semua, Pak, disebar iya, gitu ya. disebar merata Iya. semua, tetapi sudah kita identifikasi bahwa anak ini nanti potensial menjadi mentor untuk Hmm. tiga anak ini. Jadi ada tiga di sini nih. Maka sudah dari awal kita buat pendekatan yang apa, ya kan yang Hmm. jadi tanggung jawab mula supaya sampai pokoknya tahu dia ini. Nah, ini saya kasih kamu misi. Macam itu kira-kira ya, Bu. Oh ya. Iya, dengan demikian menghindari kelas unggulan tadi itu. Memang ada plus minus. Kalau ada kelas unggulan itu tadi berarti SMA Negeri 2 Fak-Fak bisa menonjolkan Ya, fokus perubahannya mungkin maksudnya. ya, lebih Iya, fokus itu. ya Pak ya. Iya, itu ya. Itu apanya? Artinya kelihatanlah beda. Ya kan? Mungkin nanti di dalam ekstrakurikuler dipilih nanti untuk apa sekolah yang lebih, yang tadi Ya, unggulan itu Mas yang Olimpiade supaya itu. betul-betul, ya supaya sekolah kita ada perubahan ya, Bu. Mm-mm. Benar-benar ada prestasi lah, begitu maksudnya, Bu. Ya, Nah, ya. karena frustrasi nanti guru-guru kalau acak saja di apa, jadi semua kumpul di situ yang apa, kumpul di sini yang apa, ya. Tetapi harus ada strategi itu tadi, Bu. Jadi Mm. semua guru tahu ini anak ini perlu nanti kita siapkan. Nah, jadi mungkin di pelajaran matematika, anak tiga yang pintar ini ke sini. Nah, di pelajaran fisika, anak tiga yang lain ini yang ke sini. Jadi tidak semua juga ke, jadi ada karena ada banyak anak-anak kita yang unggul, jadi membantu yang lemah-lemah ini. Tetapi dipersiapkan oleh guru tentunya. Nah, digunakan data ini sekaligus nanti data lapangan kan. Nah, Oke. di lapangan bagaimana? Sip. Karena ada jadi juga anak yang IQ-nya rendah sekali itu 80 berapa atau 70 ya. Itu sebenarnya hampir jangan-jangan dia juga eh, hambatan waktu di gadget itu kan Oh, oke. sinyal atau macam itu. Jadi perlu dikonfirmasi lagi. Ah, jangan-jangan IQ-nya juga normal sebenarnya, ya kan? Ya, Eh, ya. eh, Ya. hanya Ada kemungkinan karena itu ya Pak ya, ada iya, kemungkinan. karena tes kita itu kan
Sering-sering anak-anak itu juga dia maju-maju, maju-maju, tahu sudah terlewat, Bu. Nggak bisa dia mundur. Oh, Nah, karena yang ada timer, Bu. ya, ya. Nah, karena yang ada timer itu kalau dia maju-maju kan sudah diberitahu dia apa. Berarti Mm-mm. dianggap selesai. Kalau tidak tahu, next. Berarti dianggap itu tidak tahu. Tahu-tahu Oh, sudah sampai dia di ujung. ya, Nah, ya. waktu dia mau mundur, nggak bisa lagi. Otomatis satu blok itu dia tidak dihitung nilainya. Nilainya nol. Nah, Oke, jadi makanya tadi ada saya tulis itu yang ekstrim itu perlu diverifikasi. Ah, ah, ya, ya. Atau ah, jika di yang kita pandang lower ini tes ya. ulang itu gimana, Pak? Ah, Nggak ini bisa ya, sih Bu, tetapi mungkin eh, takutnya dia ini. hanya merasa aja mengapa saya dites ulang ya, ada Oh, apa? gitu. Ya Oke, kan hanya soal perasaannya aja sih Bu. Ah, ah. oke, oke. Tetapi kan kelihatan nanti itu kalau guru mengajar Bu, Di responnya dalam berapa? proses Ya, nanti ya, Bu Pak. kelihatan. Ya, makanya data ini tidak bisa dimutlakan lah. Kita pakai sebagai peta awal aja. Panduan. Baik, Bandung, betul Bu. ya. Iya, Ini ada 30 orang guru tiga puluh saya. dua dengan Eh, saya. Ya, oh ya ya, 30 dengan ya ya. 30 ya, Pak. Kita Ya, berdua Pak. 30 ya. Ini baru baru satu nih yang bertanya. Bapak Ibu yang lain, terutama Pak Rizky kurikulum. Iya, iya. Iya, satu lagi Bagaimana? Bapak saya ada Iya, iya Bu, boleh. terpikir eh Iya, sebentar. Ya, ini terkait dengan pemanfaatan iya, hasil tes psikologi ini. iya, Jadi sesungguhnya apa saya berpikirnya anak-anak ini seperti yang tadi Bapak sampaikan itu potensinya luar ada. biasa sebenarnya Luar ya. biasa Bu. Betul, Luar betul. biasa apalagi ini. Nah, jadi sebetulnya kita guru itu eh, di bagian mana nih Pak? Apa supaya bisa powerful ya bahasa ininya. Oke, baik, Iya. baik. Itu bagus sekali pertanyaan Ibu ya. Jadi benih yang sudah bagus, kalau ditanam di tanah yang subur, dia akan tumbuh Bu. Nah, nah, tanah yang paling bagus itu untuk menciptakannya adalah suasana belajar. Itulah tanahnya, Bu. Suasana belajar yang paling bagus ialah guru lebih menerima siswa, entah apapun keadaannya. Jadi ramah maksudnya, Bu ya. Nah, bukan berarti juga tidak ada wibawa kita. Tetapi anak-anak yang memang ya tadi itu ekstrovert, nah kalau begini begini begini, nah tidak langsung mungkin dimarah, ya kan? Itu membentuk suasana. Nah, mungkin nanti waktu di awal anak-anak itu diperkenalkan pengalaman itu, Bu. Bahwa ternyata guru-gurunya ini ramah, ya kan? Nah, saya mungkin karena itu berkaitan dengan tanah yang subur, saya cerita sedikit mengenai living values. Living values itu tadi karena living values itu prinsipnya begini. Setiap orang itu sudah diberi oleh pencipta nilai yang paling dasar supaya bisa dia hidup. Maka dikatakan living values. Jadi semua kita yang hidup ini ada nilai di dalamnya yang membuat kita bisa hidup, ya kan? Lalu diidentifikasi tadi itu ada bakat itu kan nilai-nilainya. Nah, sekarang supaya tumbuh itu bagaimana? Nah, ini kata living values begini ini langsung kami terjemahkan eh, ke praktek Bu, supaya bisa nanti Bapak dan Ibu guru yang ada di sini juga terinspirasi. Nah, satu sekolah Bu, kita buat kan ada MOS, masa orientasi siswa baru. Kita buat seperti ini Bu. Begitu masuk siswa baru itu, langsung diterima oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru-gurunya yang lain. Lalu di sebelahnya itu sudah ada kakak-kakak kelas. Kakak kelasnya ini. Begitu melihat di dada anak itu kelas 10 1, maka dia bilang, saya Fidelis Warubu, anggota apa kelas 2A, eh, bukan dari OSIS dia dari kelas 2A, saya bawa kamu sekarang Fidelia ke kelas 1A.
10.1. Di 10.1 sudah wali kelasnya di situ, Bu, duduk. Langsung menyambut anak itu. Jadi sambutan ini sudah positif ya, Bu. Lalu sesudah itu yang sampai ke 10.1, wali kelasnya saya Ibu Teti, wali kelasmu nanti. Selamat datang, Fidelia, ya kan? Nah, karena ada nama yang bisa kita baca kan, Bu. Nah, lalu yang apa ini tadi yang tempat ini tadi membawa lagi anak ini ke perpustakaan, disambut lagi di sana. Ini nanti perpustakaan kita, ini tempat kita. Pokoknya orientasi lingkungan lah, ya Ya. kan? Begitu caranya. Jadi Jam tidak 10 sudah dibiarkan. Tidak dibiarkan ya Pak ya? Tidak. tidak dibiarkan. Jadi semua satu-satu. Jadi semua juga siswa-siswa senior kelas 2 dan lain menyambut, Oke. ikut juga menyambut, mendampingi semua, ya kan? Dan sudah diinstruksikan ramah, senyum, pokoknya memberikan yang terbaik. Udah, Bu. Sekarang sesudah jam 10 kan ada 2 jam proses ini semua, warawiri semua, ya kan? Masing-masing anak sekarang masuk ke kelasnya, baik yang baru maupun yang lama. Wali kelas membuat refleksi, Bu. Ini metode living values, Bu, untuk menyuburkan tanah. Apa yang kalian rasakan? Anak-anak baru itu, Bu, ada yang banyak yang menangis. Itu guru-guru di sini ramah, kakak-kakak juga ramah sekali. Tidak pernah saya mengalami begitu di sekolah saya sebelumnya, kan, Bu? Terharu kan mereka? Mm-mm. Udah semua. Jadi hanya poin diungkapkan dulu semua perasaan, ya kan, Bu? Karena bagian dari manusia juga perasaan, Bu, yang sebenarnya menggerakkan kita. Makanya katanya itu kan emosi, mover, ya kan, menggerakkan kita keluar. Nah, apa yang terjadi, Bu? Kalau begitu, kira-kira senang nggak kalian kelas kita seperti ini? Senang. Kami suka sekolah seperti ini sekolah yang kami idam-idamkan. Baik. Supaya besok ini bisa terjadi, apa yang harus kita lakukan? Mulailah aturan ke sekolah, Bu. Ya kan? Oh, kalau begitu setiap kita ketemu, saling menyapa, senyum. Berarti s- 3S, ya kan, Bu? Aturan sekolah jadinya kan? Oke, itu kita buat ya. Kita buat simulasinya sekarang dengan teman-teman. Ini. Lalu bagaimana kata-kata kita kalau kita marah ke teman? Supaya jangan apa? Mulai mereka, kan sudah ada nilai di dalam, Bu. Oh ya, tidak boleh kita marah, kita ungkapkan begini. Ya, ini menjadi aturan kelas, loh, Bu. Nah, bagaimana kalau guru mengajar? Bagaimana sikap kita? Supaya bahagia kita, gurunya juga bahagia, kalian juga bahagia. Oh, kita memperhatikan. Dibuat, Bu. Pokoknya semua aturan sekolah tinggal ditanya oleh guru, dibuat menjadi pertanyaan, dijawab oleh anak itu aturan sekolah, Bu. Kalau begitu kita buat komitmen kelas. Terjadi komitmen kelas berbasis nilai. Komitmennya. Bukan karena ini tidak boleh ini. Enggak. Dia tahu apa yang harus dilakukan secara positif. Sudah kan, Bu? Di kelas 2 juga sama. Apa yang kalian rasakan? Iya, bahagia sekali ya. Adik-adik itu rupanya ramah, guru-guru juga ramah, ini semua. Dibuat yang sama, Bu, refleksinya. Itu, Bu, menciptakan tanah. Nah, nanti potensi-potensi apapun yang ada dalam diri anak-anak ini keluar, Bu. Tinggal kita lihat, oh ini ada potensinya ini programmer. Oh ini potensinya ini jago makan ini, mencicipi makanan. Master Chef, bagian kuliner. Jadi dia belajar bagaimana membuat kue, membuat ini. Yang ini jualan online. Macam-macam itulah. Kan akhirnya bisa hidup semua, apa bakat-bakat mereka kita buatkan ekstrakurikuler yang mendukung itu. Nah, data-data di psikotes kita itu mungkin bisa membantu. Begitu kira-kira, Bu. Ya, mungkin saya sudah banyak sekali, terlalu banyak ngomong saya. Sampai mungkin Iya, ini Bapak Ibu guru merasa kok tidak seperti
apa tidak semudah itu gitu. Ya, pasti tidak semudah itu sih, Iya Bu. iya. Karena anak-anak itu kan tidak percaya juga, ada kecurigaan, Mm, ada apa. Karena mindsetnya itu kan sudah terbentuk, Bu ya. betul betul Ibu sudah menerima yang sudah terbentuk belasan tahun. betul. Tidak bisa hanya dengan pengalaman satu kali ini lalu berubah. Iya iya. Nah, tetapi ketika nanti itu serentak guru-guru melakukan, itulah yang nanti membentuk budaya sekolah. Berbasis nilai-nilai kita tentunya yang ditekankan oleh sekolah. Jadi di pertanyaan-pertanyaan itu tadi, itu nilai-nilai sekolah semua yang ditanya, Bu. Iya betul. Apa sebetulnya memang searahnya ke sana Bapak karena Iya. ini saya nih ada berpikir berpikir apakah peraturan itu apa dibuat bersama karena memang saya pernah mendapat cerita di satu sekolah juga seperti itu. Jadi peraturan itu memang dibangun bersama atau berdasarkan rapat dengan dewan guru dan orang tua. Jadi Oh ya, ya. seperti itu. Jadi Mungkin keduanya sih sebenarnya, Bu. Jadi oh, peraturan dulu sudah ada di tangan yang kita tentukan. oke. Tetapi waktu sosialisasi peraturan itu yang dibuat di pertanyaan-pertanyaan tadi, Bu. Oh, jadi bukan Ah, kita ah. serahkan kertas langsung mari dibacakan tidak Bukan, ya? Bu. Iya. Ya, Oke, kan sudah ada sebenarnya kan disiplin harus datang tepat waktu. Kan begitu sebenarnya kan, Bu? ya. Kan ada di aturan itu. Nah, supaya kita terbangun sekolah seperti ini. Guru piket tidak marah-marah, tidak apa. Apa tanggung jawab kita pribadi? Jadi kemampuan kita membahasakan pertanyaannya supaya keluar itu ke anak-anak, Bu. Oh, nanti kalau begitu tidak bisa kita terlambat. Harus kita datang tepat waktu. Berarti itu tanggung jawab kita. Jadi itu menjadi peraturan sekolah. Berarti komitmen kita datang tepat waktu. Eh, Kaitannya Jadi dengan sebenarnya ini gimana Pak? Izin dengan apa hukuman? Dengan hukuman. sebe- ah, hukuman itu Ya. harus diberi, Bu. Harus diberi. Tetapi ada tahapannya. Jadi kalau anak salah satu kali, ya kan Bu, dia melakukan kesalahan. Dia langgar komitmen. Kan begitu Bu. Jadi kita tunjukkan juga bahwa kita juga maha pengasih dan penyayang juga. Begitulah kira-kira wakil dari yang di atas. Ya kan? Nah, kita bilang, oke, sekarang kamu kan sudah melanggar, sudah mengakui, jujur, bagus. Sekarang bagaimana supaya hal yang sama ini tidak terjadi lagi lain kali? Apa menurut pikiran? Ya kan? Oh, dia bilang, saya bangun tepat waktu. Ya, tetapi nanti kalau terjadi bagaimana? Kamu tidak bangun tepat waktu, kamu terlambat lagi. Nah, apa yang harus kita buat? Disitulah dimasukkan sekarang punishment, Bu. Apa menurutmu dulu? Kalau menurut sekolah, kamu mesti cuci kamar mandi selama 1 tahun. Oh, dia bilang, 1 tahun, Pak. Hmm, terlalu, Pak. Siapa tahu saya terlambat. Bagaimana itu? Ya, ini menurut aturan sekolah. Menurut pendapatmu bagaimana? Sebenarnya kamu tidak perlu cuci kamar mandi 1 tahun. Yang penting kamu tidak terlambat lagi. Kan sebenarnya begitu. Ini semakin berat hukumannya, berarti semakin kamu setiap ada komitmen dong. Ya, tapi jangan 1 tahun lah, Pak. Jadi menurutmu Negosiasi ya. berapa? Menurut Negosiasi. berapa? Ih, menurutmu berapa kan? Iya, Ah, tawar menawar nih Pak. Jadi 3 hari lah, Pak. Kamu itu bagaimana ya? Itu 1 juta kamu tawar Rp3. Bagaimana itu? Masuk akal nggak menurutmu? Ya kan? Begitu dulu kan, Bu. Akhirnya nanti 1 minggu. Kan begitu, Bu. Kesepakatan. Jadi hukuman itu berubah dia menjadi konsekuensi, Bu. Itu yang disebut positif disiplin, ya kan? Nah, mengapa? Jadi anak itu dia ke- lakukan lagi kan, terlambat kan, Bu? Kita senyum, nggak marah-marah lagi. Eh, Fidelis, apa komitmenmu? Ini Pak, saya harus, padahal saya cuma itu.
Tapi kamu melakukan komitmen itu mulai hari ini dengan sukacita. Itu namanya kamu bertanggung jawab. Bayangkan itu, Bu. Punishment menjadi nilai lagi loh, Bu. Ya kan? Iya. Jadi gurunya tidak perlu stres kan, Bu. Kita aja senyum aja, kan sudah ada komitmen. Oke. Iya, Nah, iya. Yang yang tarik ukur itu, karena kita sudah menentukan hukuman. Anak itu tidak merasa diajak untuk hukuman itu. Merasa tidak dimengerti. Maka dia melaksanakan hukuman itu, Bu. Dia rusak juga alat-alat sekolah. Dia putar keran sampai bocor, ya kan? Iya. Karena membangkitkan tadi, menstimulasi ada juga naluri manusia kita ini, Bu. Naluri hewani. Ada juga dalam diri manusia juga, ya kan? Maka yang dikatakan animal rasional, ya kan, Bu? Jadi animal juga kita ini, makanya sering-sering yang bakar-bakar apa itu kalau demo, sudah tidak sadar lagi identitasnya, Bu. Ya kan? Kalau dalam keadaan normal, dia tidak bakar-bakaran, Bu. Iya. Begitu kira-kira, Bu. Jadi ada artinya punishment berubah menjadi konsekuensi. Dan tidak ada yang sakit hati, tidak ada juga yang apa. Ya, silakan Ibu Foni. Hmm. Silakan Bu Foni Ya, bisa. buka mic-nya, Bu. Ya, Ibu Ya, lagi mute. ya. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Foni Panggahma. Ya. Di sini saya sangat berterima kasih materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak sehingga membuka wawasan yang di sini Pak sebagai guru agama, tapi juga Ya. saya sebagai merangkap sebagai CO kesiswaan, yang Oke. mana keseharian saya biasanya saya tuh berusaha untuk lembut kepada anak-anak. Iya, iya. Namun eh, terkadang saya tidak bisa mengendalikan emosi saya, Pak. Hmm, hmm. Tapi saya biasanya secara verbal saya marah anak-anak itu, kemudian kadang-kadang saya cubit perutnya seperti itu. Apakah langkah yang saya ambil ini salah? Itu yang pertama. Kemudian kedua, tadi dikatakan setelah melihat apa tes yang dilakukan, ini ada 3 kategori, ada kelas unggulan, reguler, kemudian kelas yang juga butuh perhatian. Nah, tadi dikatakan bahwa sebaiknya anak-anak itu dicampur, gitu, digabung biar tidak merasa yang lain, biar tidak merasa sombong dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan saya ini Pak, di kelas yang perlu perhatian ini Pak, seandainya kelas itu ditaruh di anak-anak, beberapa anak yang memang butuh perhatian, alhamdulillah kalau dia itu melakukan, memicu semangatnya untuk mengejar ketertinggalannya kepada teman-teman yang bagus tadi. Tapi justru ini ada 2 kemungkinan. Justru yang sebaliknya, kemungkinan terburuk adalah dia itu semakin minder, Pak. Jadi ketika ada soal ataupun ada apapun di dalam kelas, dia itu merasa minder, saya kok tidak secekatan teman-teman saya yang ini. Jadi ada kalanya mereka ini tidak masuk, Pak, karena Iya. merasa minder tadi, merasa tidak bisa menyaingi teman-temannya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira langkah apa yang harus kami lakukan untuk anak-anak yang biar tidak minder dalam kelas, kalaupun kelas itu dicampur. Nah, pertanyaan yang terakhir, Pak, kebetulan saya ketua panitia, Pak, SPMB. Di sini tadi ada beberapa siswa yang mengikuti psikotes ini, ada 249 ya Pak. Terus Iya. kemudian ada sekitar 70-an anak itu yang tidak punya username, Pak. Nah, Iya. kemarin setelah kita konfirmasi ke anak-anaknya, ternyata dari 75 itu cuma 11 Pak ya yang kami kirimkan data terakhir itu 11. Nah, apakah data yang sudah ada hari ini dibahas itu termasuk dengan anak-anak yang 11 itu yang terakhir kemarin mengikuti tes atau tidak, Pak? Izin Pak, itu saja yang Oke, saya saya jawab yang tanyakan. Terima terakhir dulu, kasih. Bu, supaya Baik. apa langsung, karena yang terakhir lebih eh, praktis.
Yang ada hasilnya itu yang mengerjakan tes sampai selesai, Bu. Ada beberapa anak dia sudah mengerjakan sampai setengah. Itu tidak ada datanya di situ, Bu. Karena tidak bisa kita bandingkan data yang tidak lengkap, ya kan? Jadi akhirnya semua pokoknya kalau tidak selesai, otomatis tidak masuk dia namanya di sini. Jadi yang 249 itu adalah anak-anak yang selesai mengerjakan. Bisa jadi yang 11 yang kemarin juga. Bisa jadi ya, Bu. Saya tidak ingat lagi karena Iya, sudah dicampur semua datanya. Tetapi daftar data itu nanti kalau Ibu mau melihat, itu ada data Excel-nya. Tapi bisa langsung di search nama anak itu, ya kan? iya. Itu kira-kira. Nah, ada dua pertanyaan Ibu. Yang pertama mengenai emosi. Kalau Ibu cubit perutnya dengan senyum, itu pasti dia senang, Bu. Itu namanya cubitan kasih sayang. Tetapi kalau Ibu cubit itu sampai marah, itu cubitan kemarahan namanya ya, Bu. Pasti membuat reaksinya juga akan defensif, ya kan? Itu, nah, berarti bagaimana cara mengendalikannya? Karena ini kan spontan. Itu memang yang ada program namanya, ada judulnya, Bu. Ada banyak di YouTube juga itu dibuat video-video singkatnya. Pause 6 second. Pause itu berhenti 6 detik. Itu nanti kalau cari di internet, pause lalu 6 second. Jadi hanya 6 detik, Bu. Ketika kita marah, jangan langsung ngomong, tapi minimal tunggu dulu 6 detik. Satu, dua. Pada waktu itu kemungkinan besar otak korteks, neokorteks kita, ya otak sadar itu mengintervensi, Bu. Ah, kalau saya marah juga dia tidak ada gunanya anak ini. Udah saya senyum aja. Ya kan, Bu? Oh, saya harus perbaiki nada suara saya. Seperti itu kira-kira kan, Bu. Jadi ada pause itu yang dibutuhkan. Jadi hanya dalam 6 detik itu kesempatan kita bisa mengontrol emosi. Lebih-lebih kalau kita marah kepada orang yang paling dekat. Pasangan misalnya atau anak-anak kita. Oh, itu sudah langsung meluncur itu, Bu. Jadi butuh 6 detik. Jadi itu tipsnya. Ada ilmunya, Bu. Ada bukunya. Ada banyak juga videonya. Pause 6 second. Memang itu harus latihan sih, Bu. Kalau ah, kalau saya sendiri, itu kan saya sering marah-marah kalau mengendara itu, Bu. Kalau di klakson sudah di belakang ya kan? Iya. Iya, kan sudah dia tahu macet, di klakson lagi terus. Iya. Bisa saya marah kan? Nah, lalu sesudah karena sering-sering begitu, kan saya menyetir sendiri dari rumah saya ke kampus. Itu lewat di depan Trisakti itu, aduh, apalagi kalau sudah ada demo, itu kan habis sisi jalan itu, sudah diambil lagi oleh Transjakarta satu sisi. Itu kita semua nggak bisa. Nah, apa yang saya buat, Bu? Saya tulis di, apa namanya ini, di setirnya itu, saya itu, Tuhan, hari ini biarkanlah saya sampai dengan sabar. Saya melatih kesabaran. Saya tulis, Bu. Begitu hari Eklesia itu, saya baca itu. Iya. Itu model saya untuk bisa mengontrol emosi. Jadi guru-guru sih perlu sekali karena banyak anak-anak itu cara dia melihat kita sudah membuat kita emosi kan. Eh, jadi It- menurut saya sih mengajar di SMA itu ya betul-betul apa ya, sekolah untuk menjadi sabar lah. Yang yang lolos di situ bertahun-tahun tanpa stres berarti sudah lolos itu ke surga itu, Bu. Orang-orang sabar ya. Nah, pertanyaan Ibu yang kedua itu mengenai anak-anak yang dicampur tadi di kelas itu yang menurut saya wajib kita buat program. Jadi sebelum pelajaran minggu depan itu ke anak ini,
anak yang pintar ini kita persiapkan dulu supaya dia kasih dulu penjelasan ke anak ini. Nah, tetapi supaya anak itu juga apa? Bagus ada juga guru. Nah, supaya nanti diatur dulu. Karena kalau dia sudah diberi hak, kadang-kadang orang yang punya kuasa juga dia perlakukan suka-sukanya juga temannya ya kan. Nah, harus kita evaluasi. Kamu harus mengajar dengan baik. Karena ini bagian dari pahalamu juga. Nah, ya harus begitu, Bu. Ya kan? Harus kita kasih juga catatan pahalanya juga, ya kan? Nah, lalu dia buat itu. Nah, dengan dipersiapkan dia pelajaran yang minggu depan itu, waktu guru menerangkan itu, dia tidak terlalu ketinggalan. Karena dia mengerti, oh itu ya. Jadi bisa dia ikut. Nah, walau sebenarnya penalarannya lemah, tetapi minimal tidak minder jadinya. Karena dia mengerti pembicaraan. Dan nanti kalau ada tugas, gurunya ini juga membantu, temannya ini juga membantu lagi. Ayo kita kerjakan sama-sama. Nah, begini caranya. Kamu tahu kan? Nah, dengan demikian juga sebenarnya kita membentuk kepribadian anak-anak kita juga. Menjadi suka membantu teman, macam itu. Begitu kira-kira Ibu Foni. Ya, mudah-mudahan saya sudah menjawab 3 pertanyaan Ibu. Baik, terjawab. Kelihatannya Ibu Foni mengalami gangguan sinyal. Sinyal. Ah, Ya. Baik, hilang dia. Bapak Ibu ada lagi? Oh ya, Pak Rizky. Pak Rizky ini Ya, Pak Rizky. Ya, background silakan Pak Rizky. Ya. kurikulum, bagian kurikulum. Ya, kalau sedikit terganggu bandwidth, eh, tidak usah dihidupkan kameranya, Pak. Ya, begitu aja ya. Silakan Pak Rizky. Iya, Buka mic-nya iya, ya. selamat Ya, siang Bapak selamat Fidelis. siang, Pak. Mohon Mas. maaf sebelumnya Ya. di luar dan paket terbatas jadi tidak bisa Oh iya iya iya, enggak usah Pak, enggak kan. apa-apa ya. Ya, Yang penting kami jadi dengar saya suara Bapak ya. ya, mohon maaf Bapak, tadi saya tertarik dengan pembahasan terkait matematika, nilai matematika. Iya. Jadi eh, di satu sisi anak-anak tidak suka, di satu sisi lagi kita lihat tadi bersama bahwa Potensi ternyata anak-anak numeriknya tinggi. ya Iya. potensi numeriknya tinggi. Itu Hmm. juga berbanding lurus dengan hasil TKA anak-anak tahun sebelumnya. Jadi Hmm. memang dibandingkan nilai bahasa Inggris, nilai matematikanya lumayan lah. Nilai Oh ya, tertingginya oke. lumayan. Jadi Oke. memang potensinya ada dan saya juga guru matematika. Memang dari kuliah memang saya sangat tertarik terkait pembelajaran yang pokoknya Hmm. bisa membuat anak menyatu begitu dengan Hmm. matematika. Contoh Oke. Bapak, Hmm. Hmm. pembelajaran realistik itu ada salah satu Hmm. dosen dari mana ya, dari Jogja tuh apa namanya Hmm. nih yang Ahmad Karista, kan apa namanya itu. Beliau Hmm. memang sering Ruli datang di Karitas, Hmm. ya Pak Ruli, Pak Ruli beliau Karitas Hmm. beliau sering datang dari UAD. ya. Beliau dengan kita punya Bapak dosen Pak Benediktus Tanujaya memang sering Hmm. sosialisasi Hmm. terkait pembelajaran realistik. Dan Hmm. itu memang terbukti efektif Bapak. Saya coba Iya. waktu saya honor dulu di 2018, saya coba bimbingan salah satu anak itu, mungkin di sini ada tantenya Ibu Nurhayati atas nama Frini. Itu dia Hmm. memang waktu itu juara 3 tingkat kabupaten dan sekarang anaknya lagi kuliah di Jakarta di salah satu kampus statistik ternama di sana. Dan memang Hmm. cara mengajarnya memang itu Bapak, kita harus melakukan pendekatan. Jadi saya Iya. sepakat. Nah, cuma Bapak yang ingin saya diskusikan terkait dengan hal itu semua. Kita sudah buat, terus kan perlu ada pengelompokan, pengelompokan anak-anak. Yang jadi pertanyaan saya begini Bapak, di atas naskah akademik dunia pendidikan seperti itu, tapi regulasi yang ada di negara ini Bapak, itu Hmm. kan apalagi undang apa kurikulum merdeka ini sudah tidak Hmm. tidak tidak harus menonjolkan perankingan, harus anak Hmm. dikelompokkan. Itu yang membuat mungkin dari pihak sekolah bingung cari caranya begitu. Mungkin Hmm. bisa kasih solusi dan masukan Bapak. Itu saja mungkin Iya, dari Pak. saya. Jadi kalau misalnya yang paling penting kita lihat apa keadaan lapangan sih, Pak. Jadi yang tadi itu dikatakan kelas unggulan tidak harus begitu, itu hanya dilihat dari psikotesnya. Ini ada potensi ini, ya kan?
Tetapi sudah kita lihat tadi ternyata itu juga berdampak, apalagi untuk anak-anak ya. Ya nanti ada yang sombong, lalu ada yang minder ya kan. Nah, maka tadi kita katakan kalau begitu kita sebarkan ke semua ya kan. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita tidak membuat-buat sendiri juga yang memang tidak tidak berterima. Jadi harus kita nilai sendiri. Begitu kira-kira. Tetapi nanti untuk yang unggul-unggul itu, tadi jalan keluarnya ialah kita pikirkan ekstrakurikuler yang memang mengakomodasi kemampuan mereka itu, sekaligus membawa nama sekolah. Ya, seperti itu kira-kira, Pak. Jadi kita ikuti saja aturan yang sudah ada dari sana. Ya, begitu jawaban saya kira-kira, Pak Rizky. Oh iya, siap Bapak. Ya, Berarti ya, maksudnya saya bisa mungkin Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak sekaligus mungkin Ibu kan sebagai Ketua IGI mungkin bisa ini sebenarnya program yang sangat bagus terkait psikologi ini. hmm, Pemetaan berdasarkan data kan. Dan ya, kita salah satu sekolah pertama di Pakpak, iya, iya, khususnya di iya, tingkat iya, iya, SMA. Jadi iya, maksudnya kalau bisa IGI dan PGRI dan Bapak juga dari Bapak iya, punya lembaga mungkin bisa mendorong ke pemerintah pusat maupun daerah untuk iya, pelaksanaan. Kalau begini kan kita sudah enak Bapak, kita sudah tahu kita iya, punya potensi. Kita bisa melakukan pemetaan. Mungkin iya, itu saya iya. dari saya Bapak. Terima Baik. kasih. Terima kasih sarannya, Pak. Terima kasih sarannya. Ya, Jadi siap, siap. sudah didengar oleh Ibu Kepala Sekolah dan sekaligus juga Ketua IGI. Ya. Iya, baik, betul. Iya, Jadi sebetulnya ini s- eh, apa kerinduan saya Bapak dari sejak sekolah sebelumnya itu saya bilang harus kita lakukan gini 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 tapi ya mungkin ya, beda orientasi. Eh, hmm, mu- ini yang saya terbayang Bapak, hmm, bukan yang saya ingin sampaikan juga mengapa ini menjadi penting karena hmm, ingin memberikan satu apa eh kan kadang-kadang stigma ya atau iya, label ya iya, label iya, anak Papua tuh seperti ini itu iya, kita iya, ingin coba iya, hilangkan ya iya, ternyata kan terbukti ya jadi hmm, bahkan ini seperti kayak kembali lagi ke guru karena hmm, secara potensi anak-anak Masya Allah gitu potensinya hmm, luar biasa. Mengapa dia negatif di sini dan di situ? Ternyata ada pengalaman belajar. Nah, akhirnya iya, kembali lagi kan, berarti ada sesuatu yang mungkin kita belum optimal dan itu kembali lagi kepada guru. Tadi kata iya, kuncinya yang tadi Bapak sampaikan adalah suasana belajar. Dalam iya, hal ini adalah pengalaman belajar Bapak Ibu. betul, Jadi betul, ini betul. PR kita masih cukup banyak, makanya ini kita taruh di hari ini. Jadi memang eh, apa mungkin ini menjadi apa agak-agak ini kenapa sih libur-libur kok Hmm, ada kegiatan seperti ini. Jadi hmm, iya, sebenarnya dalam rangka Bapak Ibu menyiapkan diri kita. Jadi segala sesuatu itu kan harus siap, iya, disiapkan. iya, Semakin kita siap, apa eh, masalah-masalah yang mungkin terjadi. Jadi kalau saya itu mempercayai bahwa untuk sesuatu sesuatu hal itu kita harus menyiapkan kalau ingin yang baik gitu. iya, Ya makanya kita kita taruh kegiatan ini di sini. Ini masih 249 ya Pak. iya, Bu. 249 sementara siswa kita 300 300, iya, 300 lebih ya 318 iya, itu berarti masih ada yang belum dan iya, dengan melihat hal seperti ini dan saya juga melihat tadi laporannya itu sampai kepada jurusan dan kemudian hmm, itu mungkin nanti apakah untuk kelas 11 dan kelas 12 dibedakan supaya mereka bisa lebih khusus itu juga saya iya, ke saya harap karirnya dan ke perguruan ya, tinggi, ya, Ibu. gitu. Iya, Tapi betul. mungkin Iya, itu di kita agendakan di bulan Juli. Jadi iya, kita selesaikan ini dulu. Eh, iya, tadi tadi Bapak sudah membantu. Jadi betul-betul apa iya, ya hulu hilir. Jadi Bapak sudah iya, memberikan kita bantuan apa yang harus kita lakukan dan tentu saja karena kita guru dan pernah belajar tentang ilmu psikologi, maka iya, teori-teori belajar itu harus iya, kita ingat kembali tadi. betul. Dan saya memang sangat menyukai teori
Vygotsky Vygotsky. itu. Iya, Ya, iya, Bu. ZPD itu ya, zona proximal development itu Iya, memang kita iya. harus ini kembali review kembali, dan mungkin juga yang lagi yang perlu kita pertimbangkan juga NLP ya Pak ya. Iya, 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 Bu. Teori Betul. NLP itu juga penting kita. Karena itu rekaman-rekaman bawah sadar itu kan mempengaruhi, Bu. Betul, ya. Jadi Jadi harus ketika selesai, ya kan? betul, betul, Harus iya. selesai. Jadi Iya, tadi Bapak sampaikan apa memori-memori atau masalah-masalah itu iya, iya. anak-anak maupun diri kita sendiri itu kita harus Sendiri, selesai, iya, betul. iya Iya, kan? Sehingga pada saat kita proses namanya PBM, proses iya, belajar mengajar itu berarti iya, harus ada interaksi dan harus ketika positif maka dua-duanya itu harus positif. iya. Ah, eh, s- ada lagi satu apa yang saya ingat itu dari Widya Suara Oh, P4TK dulu dulu iya, P4TK ya sekarang BBGTKDIY itu menyampaikan iya, begini Bapak Ibu. iya. Jadi ketika kita sebagai guru itu memiliki atensi terhadap siswa, apapun yang disiapkan, ketika kita memang apa merancang dengan benar, itu pasti akhirnya positif. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Eh, Berikan versi terbaik kita, insya Allah nanti anak itu akan eh, apa ya, manut ya kalau Bertumbuh, bahasa bahasa bertumbuh juga Jawanya di itu. gitu, Iya, iya, betul. Iya, seperti manut ya. itu ya. Jadi apa ya, bukan hanya sekedar menyiapkan perangkat pembelajaran, tapi secara mental kita juga harus siap, dan mudah-mudahan eh, apa hasil dari tes psikologi ini juga didampingi dengan tes-tes yang lain itu bisa membantu kita untuk bisa lebih memahami dan menyiapkan diri. Mungkin itu ya dari saya. Kita sudah melangkah dengan membuat awal yang baik dan positif. Mudah-mudahan ini menjadi eh, ikhtiar ya, ikhtiar kita bersama, bentuk tanggung jawab kita terhadap diri, Tuhan ya, kemudian orang tua dan anak-anak sendiri. Karena kan ada ya istilah gini ya Pak ya. Eh, Iya, Bu. Aduh siapa ya yang menuliskan itu? Pokoknya anak itu seperti busur yang dilepaskan, Iya, ya iya, toh? Bu. Jadi Iya, mereka itu sebenarnya kita didik, kita siapkan untuk masa depannya mereka gitu. Jadi iya, kadang-kadang kita menginginkan anak belajar seperti diri kita atau harus ikut plek-plek yang seperti ini, padahal sebetulnya kita bertugas hanya menyiapkan saja untuk kemudian anak-anak secara mandiri bisa menapaki masa depannya dengan bertanggung jawab. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak kita cukupkan ya. iya, Ya, kalau bisa mungkin pada saat ada, kan kadang-kadang kalau belum dibaca belum ada pertanyaan nih Pak. Siapa iya. tahu ketika ada Boleh, boleh, masalah, boleh, Bu. ada Ya, ya. pertanyaan, Dengan mungkin senang kita hati buka saya jawab. Ya, sesi boleh. lagi ya. Apakah Ya, per bisa, 3 bulan atau per berapa bisa, bulan nanti kita bisa, ketemu bisa, lagi. bisa. Mungkin Boleh, itu ya boleh. Bapak Ibu ya. Ya. Ya, terima Terima kasih kasih semua Bapak Ibu, terutama ya. kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima Baik. kasih banyak Ibu. Ya. Ya, Berarti saya tutup Zoom-nya Ibu ya. ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.